Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian? Salam sehat, tetap semangat, dan tentunya saya harapkan mudah-mudahan saya selalu berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keridhaan Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat, jadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana kurban berkaitan dengan penyembelihan. Kita lanjutkan pelajaran kita kali ini di semester pertama di kelas 9 pada materi selanjutnya, yaitu tentang akekah. Akekah adalah satu pekerjaan orang tua ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya tentunya dengan akekah ya, sebagai syukur orang tua atas kelahiran anak, dapat amanah ya. Berapa banyak orang yang sudah berumah tangga kemudian belum memiliki anak, kemudian dia jadi gundah gulana, kemudian ketika memperoleh anak dia bergembira, senang, berharap menjadi generasi penerus yang soleh dan soleha. Karena itu kalian adalah generasi penerus yang soleh dan soleha, begitu harapan guru dan harapan orang tua. Nah, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu amaliyah yang namanya akekah. Untuk kita mengetahui bagaimana akekah ini, kita akan pelajari pada pelajaran kesempatan ini. Yang kita bahas tentang pertama pengertian akekah. Akekah ini, anak-anakku sekalian yang berbahagia, berasal dari kata akun. Lihat di buku, berasal dari kata akun. Apa artinya? Memotong atau menyembelih. Sedangkan menurut istilah syara, akekah adalah penyembelihan seekor kambing ya, pada hari ke-7 lahirnya seorang anak bersamaan dengan hari mencukurnya rambut yang baru lahir dan kemudian diberi nama. Jadi penyembelihan kambing pada hari ke-7 berkaitan dengan kelahiran anak, kemudian dipotong rambutnya, kemudian dikasih nama. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, man wulidalahu waladun wa ahabba ayyun saka anhu falyansuk anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda, dan barang siapa yang dianugerahi seorang anak dan ingin menyembelih hewan, kata Nabi begitu, untuk anaknya, maka sembelihlah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dua ekor kambing, kemudian untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, hukum melaksanakan akekah ini adalah sunat muakkad. Ya, jadi sekali lagi, hukum melaksanakan akekah itu sunnah muakkad. Bagi siapa? Bagi orang tua, bukan bagi Pak RT gitu. Bagi orang yang punya anak, bagi kedua orang tuanya menjadi sunnah muakkad yang bertanggung jawab atas anak itu. Tetapi apabila akekah itu berupa nazar, jadi kalau akekahnya nazar, misalnya kalau anak saya lahir sehat selamat, tidak operasi sesar umpama, saya mau akekah, lahir anaknya selamat tidak akekah, wajib bagi orang tua yang bersangkutan untuk berakekah. Itu namanya akekah nazar ya. Dan orang tua itu sendiri ya yang berakekah dilarang makan dagingnya. Kalau sudah muakkad ya silakan saja makan bersama-sama dari daging akekah itu. Kemudian waktu pelaksanaannya akekah, waktu pelaksanaan penyembelihan akekah ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk membayar gadai atas anaknya. Kapan waktunya? Hari ke-7, sebagaimana ada hadis yang menjelaskan riwayat Imam Tirmizi,
an Sumarota radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sab'ihi wa yuhlaku ra'sahu wa yusamma. Dari Sumaroh radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya, ya, yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Namun demikian apabila hari ketujuh belum mampu melaksanakannya, dapat dilaksanakan pada hari kelipatannya, yaitu hari ke-7, hari 14. Kalau nggak bisa hari 14, hari ke-21 terus hari kelipatannya sampai orang tua ada rezekinya. Al-aqiqatu tuzbahu lis'abi wali arba'a asroh wali ihda asrin. Aqiqah itu disembelih ya pada hari ke-7, ke-14 atau wali ihda wa isrin, yaitu pada hari ke-21. Binatang yang diperbolehkan akikah tidak seperti korban. Kalau korban onta, sapi. Nah, ini binatangnya adalah kambing. Tapi kambingnya yang diakikahkan dengan persyaratannya sama dengan korban, yaitu tidak buta, tidak cacat, tidak sakit mata, tidak sakit-sakitan, tidak kurus, tidak pincang gitu ya. Nah, itu saya katakan tadi, kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan sunnahnya 1 ekor. Nah, yang disunahkan dalam akikah sekarang apa yang disunahkan? 1, yang disunahkan ketika orang tua berakikah, yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum diakikah, memotong akikah korban, membaca sholawat. Bahkan ketika mau mengakikah, mencukur rambut, tradisi kita membaca maulid itu juga salawat kepada junjungan Nabi. Kemudian membaca takbir, ya. Kemudian membaca doa. Kambingnya disembelih oleh ayah anak yang bersangkutan kalau bisa. Kemudian daging akikah dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga yang sudah dimasak. Dibikin sate, dibikin opor, dibikin gulai, pokoknya macam-macam ya. Dibikin nasi kembuli, macam-macam. Daging akikah dibagikan tuh kepada fakir miskin dan para tetangga. Mencukur rambut, ya dicukur rambutnya. Kemudian diberi nama yang baik. Kemudian bersedekah seberat rambut bayi yang baru dicukur itu dengan 1 atau setengah dirham. An Ali bin Abi Thalib qala aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin ya Fatimah ahlaki rasahu wa tasaddaqu bi zinati sya'rihi fiddatan qala fawazanathu dirhaman aw ba'du dirhamin. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahkan Hasan dengan seekor kambing, maka Nabi bersabda, "Hai Fatimah, cukurlah rambutnya, kemudian bersedekahlah dengan timbangan rambutnya senilai harga perak." Ali berkata lagi, Fatimah kemudian menimbang 1 dirham atau setengah dirham dari rambutnya, kemudian dia bersedekah. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa hikmah dari akikah? Hikmah dari akikah merupakan ungkapan rasa syukur Allah yang telah memberikan anugerah kepada anak, memberikan anugerah berupa anak dari orang tuanya dapat anugerah berupa anak. Maka akikah yang pertama hikmahnya lisyukri ala ni'amillah. Kemudian merupakan sambutan dan doa dari orang tua agar kelak menjadi anak yang soleh. Ya, didoain, apalagi mengundang orang banyak. Kemudian berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian didoakan. Ya, doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, atau Robbi habli minas solihin, Robbi ij'alni muqimas shalah wa zurriyati wa taqabbal doa. Banyak doa-doanya ya. Kemudian merupakan bukti rasa cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak. Apa perbedaan akikah dengan korban? Tuh lihat di tabel perbedaannya. Ya, kalau korban dilaksanakan sehubungan dengan hari raya korban dan hari nahar di bulan Dzulhijjah. Akikah itu berkaitan dengan dilaksanakan kelahiran seorang anak. Kemudian kalau korban binatangnya onta, sapi, kambing, domba,
Kalau akekah yaitu kambing ya atau domba. Kalau korban 1 ekor kambing domba untuk 1 orang, 7 orang untuk apa? Sapi, kerbau dan lain sebagainya. Kalau akekah, kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Kemudian kalau korban dilaksanakannya di bulan Zulhijjah ya tanggal 10 sampai dengan 13, kalau akekah berkaitan dengan kelahiran anak. Kalau korban dibagikan dagingnya dalam bentuk keadaan masih mentah, kalau akekah dibagikan dalam keadaan masih matang. Nah, itu pelajaran kita berkaitan dengan akekah. Kemudian silakan kerjakan 5 soal di bawahnya ini. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dan nanti seperti biasa dikirim ke sekolah di awal bulan, bukan hanya sekedar diupload saja. Itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.